kita akan membahas tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya, spirit Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam spirit. Nabi Nuh alaihissalam spirit. Jadi kalau kita perhatikan ya di dalam Quran ada kisah para anbiya, ada qasasul Quran, di antara yang sering muncul setelah Nabi Musa ya, Nabi Musa, kemudian nanti muncul Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian nanti ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ya, namun kisah Nabi Nuh ini ya sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam satu surat. Surat yang dikasih nama, surat yang diberi nama surat Nuh ya, surat Nuh. Nah, nanti kita hari ini akan mempelajari tentang spirit Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya karena spirit Nabi Nuh alaihissalam itu sangat banyak ya, pelajaran, hikmah, semangat dari Nabi Nuh alaihissalam itu sangat banyak, tetapi kita nanti pelajari atau ambil ya beberapa hikmahnya saja. Silakan nanti teman-teman kalau bertemu dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam digali ya, dicari apa spirit yang bisa kita dapatkan, apa spirit yang bisa kita teladani ya. Mendapatkan manfaat apa kita dari surat Nuh alaihissalam atau kisah Nabi Nuh alaihissalam ya. Karena kembali lagi Al-Qur'an diturunkan semata-mata untuk menjadi semangat spirit bagi diri kita. Ya, sumber inspirasi, sumber motivasi yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Sedikit ya mampir main ya ke surat Al-Ankabut ya, ke surat Al-Ankabut ya, surat Makkiyah yang terdiri dari 69 ayat ya. Nabi Nuh alaihissalam kalau kita ketahui ya, populer semua tentu kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam ya mengalami ujian yang sangat banyak, yang sangat besar ya, dan berat ya, sehingga Nabi Nuh alaihissalam pun digolongkan menjadi Nabi Ulul Azmi, ya kan? Nabi Ulul Azmi. Ya, ada yang tahu Ulul Azmi itu apa? Nabi Ulul Azmi itu apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita sering mendengar ya Nabi Ulul Azmi. Ya. Apakah itu Nabi Ulul Azmi? Ada yang pernah mendengar atau tidak? Ya, Nabi Ulul Azmi. Ada yang tahu? Atau lupa lagi? Nabi. Ya, Ulul Azmi. Sepengetahuan saya ya Kang, Nabi yang memiliki ketabahan dan ujian yang melebihi di antara nabi-nabi yang lain. Ya, betul ya. Memiliki keteguhan hati, nikalani, kafatur ya. Tadi punya ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, ujian yang luar biasa. Ulul Azmi ya. Ada yang tahu Nabi siapa aja? Nabi Ulul Azmi? Muhammad. Nabi Muhammad. Itu betul ya. Nabi ada 5. Ada 5. Ayo, ada berapa lupa lagi ya? Musa. Nabi Muhammad. Ayo. Nah, ini ada yang sudah jawab benar ya. Disingkatnya NIMIM ya. Ya. Supaya mudah. Jadi nanti kalau ditanya Nabi Ulul Azmi itu NIMIM. Ingat saya, NIMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ya, NIMIM. Ingat-ingat. Jadi nabi-nabi tersebut memiliki ujian yang lebih dibandingkan para nabi yang lain. Bukan berarti juga nabi yang lain tidak ada ujiannya. Ya, tentu nabi yang lain itu memiliki ujian juga tersendiri. Ya, tetapi yang paling
ujiannya besar itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Quran surat Al-Ankabut, ya. Nah, ini mampir ke Al-Ankabut. Ya. Al-Ankabut, sedikit ya gambaran. Al-Ankabut ini, kalau yang suka mendengar kajian saya di YouTube, itu saya pernah menjelaskan tentang Al-Ankabut, tentang laba-laba. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengambil hikmah Al-Ankabut di situ, mengambil laba-laba di situ, ya. Atau menamai surat ini ya, dengan laba-laba. Ya. Sehingga di salah satu ayat nanti, ya, masalul ladzina takhadhu min dunillahi kamatsalil ankabut. Ya. Ada ayat yang menyebutkan seperti laba-laba, ya. Ya. Orang yang menyembah Allah, menyembah selain Allah diumpamakan seperti al-ankabut, seperti laba-laba. Ya. Nanti silakan dikaji saja. Ya. Nanti saya kasih link kajiannya begitu, ya, terkait dengan laba-laba. Pembahasan saya terkait dengan laba-laba. Saya sudah pernah bahas, ya, tapi untuk mempersingkat sekarang saya mau masuk ke ya, masih di surat laba-laba ini. Tadi dengan hikmah yang luar biasa tadi, kenapa dinamakan Al-Ankabut? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil perumpamaan permisalan dengan kata laba-laba, ya. Di sini pun mengandung hikmah yang luar biasa, ya. Sedikit sebelum kita masuk ke Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi di ayat pertama surat Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Alif lam mim, dibuka dengan alif lam mim. Ya. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang terputus-putus. Ya, huruf yang terputus-putus. Alif, lam, dan mim. Yang hanya Allah saja yang mengetahui. Ya, tidak ada yang mengetahui makna alif, lam, mim kecuali Allah saja. Adapun hikmahnya adalah dibuka dengan alif, lam, mim, seraya mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak tahu maknanya dari alif, lam, mim itu. Sehingga Al-Quran hanya bisa dimasuki oleh kita. Hanya bisa diambil hikmahnya, diambil keagungannya ketika kita memasuki Al-Quran dengan kerendahan hati, seraya mengatakan, kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Kami nggak ngerti apa-apa. Ya. Kami bingung, ya, kecuali mendapat petunjuk darimu, kecuali engkau bimbing kami dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran nggak bisa dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kesombongan. Itu makna pertama, ya, makna alif lam mim. Jadi kalau manusia sudah ada di dalam hatinya kesombongan, ya, sudah ada merasa dirinya merasa lebih tahu, merasa dirinya lebih mampu, merasa dirinya lebih paham, merasa dirinya yang memiliki, ya, kehidupan, ya, sehingga tidak mau diatur oleh Allah sampai kapanpun dia tidak bisa masuk ke dalam Al-Quran itu. Sampai kapanpun dia tidak bisa mengambil hikmahnya. Jadi ketika kita bersentuhan dengan Al-Quran, apapun itu, rendahkan hati kita. Luluhkan jiwa kita. Merendahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak membacanya. Bahkan dibuka dengan Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Sejak awal saja Quran bilang, ya, kamu jangan sombong. Ya. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak ngerti apa-apa, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Sehingga memasukinya harus dengan perasaan rendah hati. Nggak boleh punya kesombongan, nggak boleh merasa mampu, nggak boleh merasa bisa, berkuasa. Ya. Itu nggak mungkin masuk Quran itu. Ya. Alif Lam Mim. Dilanjutkan dengan ayat yang keduanya. Ahasiban nas. Apakah manusia itu ihtisab?
menghitung-hitung, ya, menyangka, ya, punya perkiraan, punya prediksi, ayyutraku, mereka akan dibiarkan, ditinggalkan, ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ketika mereka mengatakan bahwa diri mereka beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun. Mereka itu tidak akan diuji. Apakah cukup kata Allah? Apakah kamu menyangka bahwa cuman mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Quran, saya beriman kepada Rasul-Rasul Allah, tidak akan diuji, dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin kata Allah. Pasti kalian akan diuji ketika menyatakan keimanan kepada Allah. Ya. Ketika kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, itu pasti ada ujian kata Allah. Ujiannya bagaimana? Ujian baik yang berupa kesenangan maupun ujian yang berupa, ya, keburukan. Dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kalian itu, ya, dengan keburukan. Wal khair, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Jadi ujian itu ada yang berupa ujian kebaikan yang sifatnya baik-baik, ya. Dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih pangkat, dikasih pejabatan, ya. Itu ujian yang sifatnya baik, yang semua manusia menyangka itu kebaikan, padahal itu adalah keburukan. Ada juga ujian yang sifatnya buruk, ya, yang buruk-buruk nggak usah dijelaskan atau diperinci, ya. Kita udah tahu lah kalau itu, ya, ujian yang sifatnya buruk, ya. Kekurangan harta, apalagi kekurangan jiwa, ya, buah-buahan, dan seterusnya. Ya. Hal-hal yang buruk, sakit, dan sebagainya. Itu ujian yang sifatnya buruk, gitu kan, yang tidak enak, ya. Maka ketika kita mengatakan diri kita beriman, pasti ada ujiannya. Pasti ada yuftanun. Di sini ada kata yuftanun. Kata ujian dalam Al-Quran nanti bisa dicari, ada berbagai macam bentukannya. Ada ibtila, ya, ada bala atau ujian, ada juga fatanna atau yuftanun. Nah, ini kenapa Allah di sini wahum la yuftanun di sini, ya, memilih katanya dengan yuftanun. Ujiannya berupa fatana atau fitnah, ya. Ya, fitnah juga adalah ujian, ya. Kenapa tidak dalam bentuk bala, ya? Atau di ayat yang lain kan ada ayat yang bunyinya walanabluwannakum, kalian kami uji dengan ujian. Sungguh kalian akan diuji dengan ujian. Nah, hikmahnya apa? Perhatikan di ayat selanjutnya. Ayat ketiganya Allah sudah mengatakan bahwa setelah kepastian bahwa manusia itu akan diuji, ya, akan diuji, manusia itu harus mengerti bahwa ujian itu sifatnya kepastian, ya, sifatnya kepastian. Sehingga di ayat ketiganya walaqad fatannal ladzina min qablihim. Nah, di sini ada kata fatanna. Dan sungguh kami telah menguji, yang menggunakan fiil madi, ya, ya, telah, ya, udah, ya, sudah diuji, ya. Berarti ujian itu dari dulu sampai sekarang pun ada, ya. Sifatnya ada. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Orang-orang, ya, orang-orang sebelum kamu pun, ya, pasti telah diuji, ya. Orang-orang sebelum kita, para anbiya, ya, umat-umat sebelum kita, itu pun diberi ujian. Rasulullah dan sebagainya, umat-umat sebelum kita,
itu pun memiliki ujiannya masing-masing. Manusia sejak zaman Nabi Adam sampai ya, umat terakhir itu akan diuji. Dan yang namanya ujian, sampai kapan ujian itu berlangsung? Sampai kita wafat pun masih ujian. Ya kan? Sampai kita wafat pun kita masih diuji. Ya? Sampai kita wafat kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa buktinya? Surat Al-Mulk yang sering kita baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan, kata Allah, kematian dan kehidupan sebagai ujian untuk menguji siapa yang lebih ahsan, baik amalnya, ya, paling bagus amalnya. Nah, perhatikan sedikit main ke surat Al-Mulk. Di ayat kedua itu ada rincian yang sangat ya aneh, ya, atau gharibah, atau dalam artian apa ya, sedikit perlu kita renungkan. Harusnya ya secara tata bahasa kan harusnya Allah menciptakan kehidupan baru menciptakan kematian. Allah menciptakan kehidupan baru kematian. Hidup dulu baru mati, begitu kan? Normalnya. Tetapi di Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dulu baru kehidupan. Ya. Apa hikmahnya, ikhwafillah? Hikmahnya seakan-akan Allah akan mengatakan kepada diri kita bahwa manusia itu, bahwa kalian itu akan diuji, bahkan sampai meninggal pun itu ujian juga. Apakah ketika kita selesai meninggal, selesai pula ujian kita? Belum tentu juga. Justru ketika meninggal, barangkali ujian kita yang sesungguhnya baru dimulai. Wabil khusus ya bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang selalu beramal buruk, ya, selalu berbuat kemaksiatan, setelah meninggal, nah baru saja dibuka ke pintu ujian yang sesungguhnya nanti di akhirat ya, di nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Sehingga ujian itu akan ada dari dulu sampai nanti kita meninggal. Ujian itu terus akan ditimpakan kepada kita. Tujuannya untuk apa? Nanti kita akan tahu. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ya, agar Allah menguji kita, agar Allah tahu siapakah orang-orang yang jujur, yang shadiq, dan Allah juga mengetahui siapa yang kadzib, siapa yang berbuat tidak jujur, berbuat dusta. Kata ujian di dalam ayat ini menggunakan kata fatanna, ini memiliki hikmah. Hikmahnya apa? Ya. Fatanna. Fatanna itu ya dalam istilah bangsa Arab adalah memanaskan logam sampai logamnya itu terpisah antara logam dengan besi dengan emas. Ya, memanaskan emas sampai benar-benar betul-betul keluar emasnya. Betul-betul keluar sesuatu yang paling terbaik. Maka ujian pun sama. Ujian pun punya sifat, nah seperti di sini ada api ya. Diuji ya, tunjukkan, dibakar ya, sehingga keluar emas yang terbaik, potensi yang terbaik. Maka dengan ujian itu bukan berarti Allah tidak sayang sama kita. Dengan hadirnya ujian kepada kita, dengan datangnya ujian kepada kita, bukan berarti Allah membenci kita. Bukan berarti Allah nggak sayang sama kita.
Bukan berarti Allah ingin menginginkan yang buruk buat kita, bukan. Tujuan diujinya kita itu untuk apa? Untuk mengeluarkan emas terbaik dalam diri kita. Untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita. Untuk mengeluarkan ketauhidan yang mutlak, yang kuat, kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali kalau nggak dikasih ujian, manusia itu berleha-leha. Barangkali kalau nggak dikasih ujian, manusia itu santai-santai saja. Nggak keluar potensinya. Oh, baru ditimpa musibah, ditimpa ujian, dianya jadi semangat. Ya. Dianya jadi semangat, mengeluarkan ikhtiar terbaik. Ya. Potensi-potensinya keluar. Ya. Ya, karena tadi potensi terbaiknya, kehambaannya, potensi menjadi hambanya di hadapan Allah, ya. Dia merendahkan diri, dia merasa tidak mampu, dia merasa kebingungan sehingga dia membutuhkan pertolongan Allah. Itu makna dari adanya hadirnya ujian dalam kehidupan kita. Jadi setelah mendengar ayat ini, ketika kita diuji, mengeluh atau bersyukur harusnya. Mengeluh atau bersyukur harusnya. Harusnya bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Sebab dengan ujian itulah Allah ingin menempa diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, lebih tingkatannya lebih kuat lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Allah ingin mengeluarkan yang terbaik dalam diri kita. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Baik. Nah, sekarang kita masuk ya ke inti ya. Inti dari ujian tadi. Surat Al-Ankabut ini tadi kan dibuka ayat pertama, ayat kedua dengan kata ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa dirinya tidak akan diuji? Dan ayat ini kental dengan nuansa ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, ujian siapakah yang sangat dahsyat ya di dalam Quran? Dijawab oleh ayat Al-Ankabut ini dengan satu isyarat. Ya. Dengan satu isyarat di ayat ke-14-nya. Dalam Quran Surah Al-Ankabut kita bisa menemukan nanti ujian yang dahsyat itu menimpa kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau sekilas bacanya nih, sekilas baca Al-Ankabut, nggak dapat tuh feel-nya. Ya. Kalau nggak diteliti, oh biasa aja nih. Nah, sebagaimana Allah menceritakan kisah para anbiya begitu ya. Ya, kalau kurang diteliti, saya juga sekilas, oh iya ya, ya biasa aja gitu membaca ayat ini ya. Dari ayat 1 sampai nanti ketemu di ayat 14. Silakan nanti ditadaburi di rumah ya. Al-Ankabut baca dari 1 sampai 14. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Padahal kalau kita tadaburi dari segi aspek bahasa, ya keindahan bahasanya, dari aspek balaghahnya, ketinggian bahasanya itu sangat akan menemukan hikmah yang sangat luar biasa. Mengapa tadi ayat awalnya 1, 2, 3 itu kentara dengan nuansa ujian, di ayat ke-14-nya saya menemukan puncak ujian yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Saya mengatakan bukan berarti Rasulullah SAW tidak mengalami ujian yang sangat dahsyat, ya. Tentu Rasulullah pun Rasul yang sangat ujiannya luar biasa. Tapi perhatikan, Rasulullah SAW hidup hanya 60 tahun. 63 tahunan, sekitar 63 tahun. Kita perhatikan ya. Nabi Nuh alaihissalam. Nah, perhatikan, ya, saya ingin membedah keajaiban kata ya di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini kita membedah keajaiban kata sanah dan am. Sanah ya. Sanah dan aman atau amun. Ya. Sanatun atau amun. Kalau melihat terjemahan,
sanah dan am itu diartikan sama, diartikan tahun. Nah, kita lihat ya di ayatnya, ayat ke-14. Nah, baca ya di sini. Kita perhatikan ada al-fasanatin khamsina aman. Nah, ini kalau dibaca jadi pusing kadang-kadang nih. Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Fala bisa fihim, maka Nabi Nuh alaihissalam menetap tinggal bersama kaumnya al-fasanatin. Ini al-fasanatin diartikan dengan 1000 tahun. Illa khamsina aman, kurang 50 tahun. Nah, di sini bahasanya kurang 50 tahun. Ya, perhatikan kata sana. Ya, sana diartikan dengan kata tahun di sini ya. Sana tahun. 1000 tahun. Ini tahun ya. Khamsina aman. Aman juga diartikan apa tuh? Tahun juga ya. Ini aman. Diartikan juga dengan tahun. Nah, ikhwafillah ini di sini ada kita renungkan. Ada renungan ya. Inilah keajaiban kata-kata dari Quran. Jadi tidak serta-merta Allah itu memilih satu padanan kata. Nggak serta-merta, nggak asal dalam memilih kata. Ya kalau mau ya udah dua-duanya juga pakainya aman saja, tahun saja gitu ya, satu jenis. Tapi di sini memakainya dua jenis, memakai sanah, memakai memakai tahun, ya memakai amun. Ya, padahal dua-duanya maknanya sama. Tapi menurut Quran, sanah dan am itu berbeda. Bukan hanya sekedar tahun. Sanah memiliki arti sendiri, am memiliki tahun, ya arti tahun sendiri. Dipahami ya? Dipahami nggak teman-teman nih? Sanah punya arti sendiri, am juga punya arti tersendiri. Kalau baca terjemahannya kan sama-sama tahun gitu ya. Tapi sejatinya itu memiliki makna tersendiri. Berbeda. Ada hikmah tersendiri di balik penggunaan sanah dan aman. Ya. Sanah dan aman. Ya. Baik. Sanah itu digunakan untuk tahun-tahun. Ya. Ya, coba sebentar ya. Nah, kita bisa melihat kata sanah itu dalam surat Yunus, dalam surat Yusuf. Di dalam Quran surat Yusuf. Ya. Ya. Di ayat ke-47 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Nah, ini tambahan tadaburnya Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Bagi yang ingin lebih dalam lagi ya. Quran surat Yusuf bisa dicatat ya. Quran surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Di situ disebutkan dengan sanah dan amun juga. Ya.
Sanah dan amun. Nah, saya persingkat. Ya. Sanah itu tahun-tahun yang isinya penuh dengan ujian. Jadi dalam Quran, ketika diungkapkan dengan kata sanah, itu berarti menandakan tahun-tahun yang penuh dengan ujian. Kalau disebutkan dengan kata aman, ini berarti tahun-tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Nanti contoh kasusnya, studi kasusnya ada di surat Yusuf tadi. Ya, surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Ya. Ada sab'un syidadun, ada ya sanah ya tazra'una sab'a sinina. Kata sana turunnya sinin artinya tahun yang penuh dengan ujian. Ada 7 tahun yang penuh dengan ujian, ya disebut dengan sana. Ya. Kemudian, ya aman tadi berisi tadi tahun-tahun yang penuh dengan kebahagiaan. Diisyaratkan dalam surat Yusuf atau kisah Nabi Yusuf juga. Ya. Disebutkan dalam ayat 49. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun. Akan datang ya tahun-tahun yang penuh dengan kebahagiaan, yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Ya, yang mereka akhirnya mendapatkan harapan ya, mendapatkan harapan akan bisa kembali lagi panen ya. Kembali lagi panen setelah 7 tahun kemarau yang tidak ya, berturut-turut ya. Maka dalam ya membaca ayat ini, membaca Al-Ankabut ayat 14 ini, perhatikan ya wabillah, Nabi Nuh diutus kepada kaumnya menetap bersama kaumnya al-fasanah 1000 tahun. 1000 tahun ya, 1000 tahun di sini. Alfa sana 1000 tahun. Karena kita sudah membahas atau menggali makna sana, ini bukan hanya sekedar tahun biasa, berarti apa tadi? Sana itu adalah tahun-tahun yang penuh dengan ujian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam menghabiskan hidupnya ya 1000 tahun penuh dengan ujian. Ya. Ujian Nabi Nuh apa saja? Ujian dari internalnya, ujian dari eksternalnya, ujian dari rumah tangganya, ujian dari anaknya, ujian dari kaumnya, ujian apa namanya? Ya, dakwahnya siang malam ya. Di surat Nuh dikabarkan ya. Terus-terusan siang malam terus-terusan berdakwah tapi nggak ada yang mengikuti kecuali sedikit. Ya kan? Kecuali sangat sedikit. 1000 tahun. Penuh dengan ujian. Khamsina aman 50 tahun. Sedangkan 50 tahun ya, yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi para ulama ya ada yang menafsirkan ayat ini adalah dengan pasca ya ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir yang sangat besar. Ya, Nabi Nuh alaihissalam hidup ya selama 50 tahun dengan penuh kebahagiaan. Perhatikan, lebih banyak mana Nabi Nuh alaihissalam penderitaannya? Lebih banyak menderitanya atau lebih banyak bahagianya nih kalau di ayat ini? Lebih banyak ujiannya atau lebih banyak bahagianya? Lebih banyak ujiannya ya. Menderitanya, Masya Allah, tabarakallah, ujiannya lebih dahsyat. Sehingga, ikhwafillah, dari ayat ini, kita dapat motivasi, kalau kita sedang mengalami ujian, mengalami musibah, mengalami sesuatu yang seakan-akan menderita, ingat, Nabi Nuh alaihissalam, kamu itu, kata Allah, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, ujian kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian Nabi Nuh. Ya, coba kita introspeksi, lebih banyak mana ujian kita dibandingkan kebahagiaan yang kita hadapi dalam hidup? Lebih banyak mana coba?
Ayo. Banyak bahagianya. Lebih banyak bahagianya dibandingkan ujiannya. Ujian cuman barangkali setahun sekali, sebulan. Coba kita hitung dalam 1 bulan. Lebih banyak mana ujian yang kita hadapi dalam 1 bulan itu, atau lebih banyak apa? Lebih banyak kebahagiaannya dalam 1 bulan itu. Hampir bisa dikatakan tuh ujian kita cuma beberapa hari aja dalam 1 bulan, ya. Ujian kita barangkali sedikit gitu ya dibandingkan limpahan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak ada apa-apanya, kita semua itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jangan merasa menjadi manusia yang paling menderita. Ya. Orang yang menderita itu adalah orang yang merasa dirinya paling menderita. Ya kan? Ada orang-orang yang merasa dirinya paling korban, merasa dirinya paling sengsara, merasa dirinya paling susah, merasa dirinya paling menderita. Padahal mah nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Ya Ustadz, ya Nabi Nuh kan nabi, beda dengan kita. Kata siapa? Ya kan? Para nabi itu adalah manusia biasa seperti kita. Bedanya hanya diberikan wahyu. Itu saja pembedanya. Sifatnya manusia biasa. Ya, di surat Al-Kahfi itu. Ayat-ayat terakhir ya. Halaman terakhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca hari Jumat. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata Rasulullah, katakanlah bahwa saya ini basyar, manusia biasa seperti kalian. Bedanya saya itu yuha ilayya, dikasih wahyu kepada saya. Saya makan seperti kalian makan, saya minum seperti kalian minum, saya tidur seperti kalian tidur. Berarti Rasul, para nabi pun sama manusia biasa seperti kita. Bedanya cuma dikasih wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah. Ya, di prolog nih, prolog kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, ujian kita nggak ada apa-apanya dibandingkan ujian Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi harusnya menyikapi ujian itu tenang sajalah. Ujian itu kecil selama sifatnya masih di dunia, masih ada di dunia, masih bisa diperbaiki. Ya, hikmahnya apa? Nah, hikmahnya kita coba ya dari ayat ini. Ya. Hikmah di balik hadirnya ujian kehidupan. Yang pertama, semua ujian hidup itu hakikatnya sebenarnya kecil. Ya. Kita manusia nih. Manusia biasa, bukan Nabi Nuh alaihissalam, manusia biasa, semua ujian yang menimpa umatnya Rasulullah, itu hakikatnya sebenarnya kecil. Karena umur kita juga, ya umur kata Rasulullah dalam satu hadis, umur umatku tidak lebih dari sekitar 60-70-an, ya sedikit yang bisa lebih dari itu. Ya, berarti kan sudah dikasih kisi-kisi gitu ya. Ya sudah dikasih bocoran sekitaran 60. Ya, kenyataannya banyak yang lebih dahulu daripada 60. Ya kan? 60-70, sedikit yang lebih dari melewati 70 kata Rasul. Berarti apa? Ujian kita tuh sebentar. Ujian kita tuh sebetulnya sedikit dibandingkan tadi usia. Kalau kita tahu usia kita yang sesungguhnya kan, kita kan nggak pernah tahu nih usia kita sampai kapan ya. Berarti benar-benar sedikit ya ujiannya itu. Ya. Benar-benar ujiannya sedikit. Ya. Kemudian apa yang menjadi ujian itu menjadi besar ketika apa? Ujian atau musibah terbesar bagi manusia adalah ketika dia terputus dari wahyu Allah. Dia terputus dari Al-Quran. Ya. Sehari kita enggak baca Quran, sehari enggak beramal soleh, sehari enggak melakukan ketaatan, itu musibah terbesar dalam kehidupan. Nah, ini camkan dalam diri kita, ketika kita sehari enggak melakukan ketaatan, enggak melakukan amal soleh, enggak melakukan ibadah, itulah musibah terbesar dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW
sampai berdoa kepada Allah dengan satu redaksi doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Sampai Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai engkau berikan kepada saya musibah. Musibah apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Musibah dalam agama kami. Musibah dalam agama saya. Sampai seorang Rasul Nabi Muhammad SAW berdoa agar tidak diberikan musibah terbesar ini. Musibah yang sifatnya menyangkut agama diri kita. Ketika kita tidak sholat, itu musibah terbesar. Ya, musibah terbesar jangan diidentikan, oh nggak punya harta, oh nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Ya. Musibah terbesar ketika kita mendapatkan ujian apa? Tidak. Musibah terbesar ketika kita jauh dari Allah. Musibah terbesar ketika kita nggak kenal sama Al-Quran. Musibah terbesar ketika kita jauh dengan Rasul, tidak mengenal Rasul. Musibah terbesar ketika kita tidak sholat, tidak berdoa, tidak terhubung, terkoneksi dengan Allah. Itu musibah terbesar. Ya, enggak ya? Sekarang ya. Ya, jadi ujian kita sebetulnya hakikatnya kecil kalau selama kita masih ingat, selama kita masih dekat dengan Allah. Jadi musibah yang seakan-akan ujian kecil jadi besar, itu permasalahannya adalah ketika kita jauh dari Allah. Ini masalah yang remeh-temeh, yang kecil-kecil itu jadi besar. Ya. Masalah yang sederhana jadi besar. Masalah yang kecil jadi besar. Ya. Pahami ya. Sehingga kita harus berdoa, banyak berdoa, terutama sekarang ya, di 10 hari pertama Zulhijjah ini. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbaru hammina. Wah, lanjutan ayatnya itu. Lanjutan doanya Rasulullah. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Ya, kata Rasulullah, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai obsesi terbesar bagi diri kami. Wala taj'alid dunya akbar. Jangan jadikan dunia itu lebih akbar, lebih besar daripada keinginan kami. Pengennya dunia terus. Pikirannya itu hanya dunia aja gitu ya. Sampai-sampai digambarkan dalam Quran surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus pengennya bermewah-mewah, berbangga-bangga dengan at-tafakhuru bil amwali wal aulad. Ya. Itu penafsiran ya dari Syekh Ali As-Sabuni ya. Ya, dalam tafsirnya beliau menafsirkan kata alhaakumut takatsur, alhaakum itu bermakna at-tafakhuru ya, bil amwali wal aulad. Ya, dengan berbangga-bangga dengan punya harta, punya anak-anak, punya keturunan. Itu lebih baik ujian kehidupan apa? Punya ujian hidup itu hakikatnya sebenarnya kecil. Ujian berbangga-bangga dengan harta, dengan jabatan, dengan anak, dengan harta, dengan anak dan sebagainya. Ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Di ayat tadi di doanya Rasulullah, jangan engkau jadikan ya dunia ini sebagai satu-satunya obsesi kami. Pokoknya pengen menguasai, berambisi dunia ya. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala ilan nari masirana. Jangan engkau jadikan neraka itu sebagai tempat kembali kami. Itu lanjutan doanya Rasul. Jangan engkau jadikan neraka sebagai tempat berpulang kami. Seterusnya ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Dalam doanya Rasul, dan jadikanlah kehidupan kami ya Allah penuh dengan kebaikan. Bertambah terus kebaikan yang kami lakukan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Ya Allah, jadikanlah, kata Rasul, kematian kami sebagai rohatan lana, istirahat kami dari berbagai macam keburukan, kemaksiatan yang kami lakukan di dunia. Sehingga kami tidak mendapatkan dosa lagi. Waj'alil jannata hiya darana wa qararana. Ya Allah, jadikanlah surga sebagai tempat tinggal kami dan tempat menetap kami. Negeri akhirat itu, ya, surga itu menjadi negeri tempat tinggal kami dan tempat menetap kami. Itu doanya Rasulullah tadi. Ini ujian atau musibah terbesar ketika kita jauh dari Allah, jauh dari Quran, jauh dari ibadah, ya. Maka seberat apapun ujian itu masih ringan jika dibandingkan dengan ujian yang sifatnya agama. Jadi jangan sedih lagi kalau kita diuji dengan yang tidak berkaitan dengan agama. Ini sementara, ya. Ini sebenarnya sederhana, ya. Ya, selama tadi ujiannya bukan sifat agama, ya. Kita doakan juga saudara-saudara kaum muslimin, ya, saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Uighur, ya, di Myanmar, di Rohingya, mereka sedang menghadapi ujian agama, ya. Tidak boleh sholat, ya, tidak bisa baca Quran, itu diuji. Kita hari ini yang dikasih nikmat kemerdekaan, dikasih nikmat keamanan, dikasih nikmat kebebasan, mau ngaji, mau menuntut ilmu, membaca Quran, nggak dilarang, maka manfaatkan nikmat itu. Manfaatkan nikmat itu. Baik. Ujian Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu ada 2, dari internalnya, dari keluarganya. Bagaimana nanti kita bisa temukan dalam Quran surat Hud, ya, surat Hud alaihissalam, di mana Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anaknya, ya, anaknya yang tenggelam, ya, tidak mau ikut perahunya Nabi Nuh, tidak beriman, ya, itu ditenggelamkan oleh Allah. Dan kedua, ujian yang sifatnya eksternal, kaumnya. Itu bisa kita temukan dalam Quran surat Nuh alaihissalam, ya, surat Nuh, ya, dalam Quran surat Nuh di juz 29. Betapa Nabi Nuh itu terus-terusan berdakwah siang malam kepada kaumnya, tapi sedikit sekali yang beriman, ya, sedikit sekali yang mau memenuhi seruan Nabi Nuh. Sisanya, nah di sini ada istighfar, ya, Nabi Nuh spirit, ya, 3 poin saja yang bisa kita gali, ya, yang bisa kita kaji, ya. Pertama, istighfar, Nabi Nuh punya spirit, ya, punya motivasi, ya, bagi kita bisa meniru istighfarnya Nabi Nuh, ya. Ada di dalam Quran surat Nuh ayat 10. Kemudian ada doa, surat Al-Qamar ayat 10, Nabi Nuh berdoa, ya. Kemudian juga dalam segi kesabarannya, Nabi Nuh ayat 5, surat Nuh ayat 5. Nah, ini bisa ditadaburi nanti di rumah, direnungkan, ya. Kita ambil yang pertama, ya, istighfar. Ya, Nabi Nuh mengajarkan kepada kaumnya beristighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka mohonkanlah ampunan. Katakanlah istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun yang terus-menerus mengampuni makhluknya, nggak pernah capek. Ya. Berulang-ulang mengampuni hambanya. Di situ dengan kata ghaffaro. Kalau ghafur mengampuni, ghafaron terus-terusan mengampuni, ya. Anda nanti lagi ghafiriz dzambi. Ya, terus mengampuni dosa-dosa yang baik yang besar, baik yang kecil, ya, di surat Ghafir, ya.
maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Nih di ayat 10-nya ya. Jadi kalau mau niru spirit Nabi Nuh ya, supaya tadi diringankan ujiannya sebagaimana Nabi Nuh ya dikasih ujian yang luar biasa tapi bisa tahan luar biasa ya. Perbanyak istighfar. Apakah sifatnya sayyidul istighfar atau baca zikir yang istighfar biasa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya, astagfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar, istighfar yang paling tinggi, atau istighfar rajanya. Ada yang sudah hafal belum sayyidul istighfar di sini? Yang Allahumma anta rabbi. Ya, betul ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu nabu'u laka bi syarri dan seterusnya ya. Sana'tu wa nabu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dicari, dipelajari juga tuh. Minimal dipelajari tuh. Dihafalkan sayyidul istighfar, istighfar yang tingkatannya paling tinggi ya, yang paling berat ya di sisi Allah istighfar tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan seterusnya ya. Ya. Maka apa konsekuensi dari istighfar? Apakah yang akan kita dapat dari istighfar? Yursilis sama'a alaikum midrara. Maka kata Allah, kalau kalian beristighfar, akan kami turunkan kepada kalian dari langit alaikum midrara, hujan yang lebat dari langit. Midrar, terus-terusan turun ya, hujan yang terus-terusan turun, midrar itu namanya. Ya. Kalau hujan biasa gerimis gitu kan, wa amtorna, ya mator dalam bahasa Arab. Dan mator atau amtor itu bisa identik dengan sesuatu yang buruk. Bisa turunnya bukan air, tapi turunnya api. Itu bisa juga. Azab Allah. Ya. Wa amtorna alaihim matora. Ya, kami hujani mereka. Ya. Wa amtorna alaihim hijaratan min sijilin mandud. Kami lempari hujani dengan batu-batu ya dari langit. Nah di sini diungkapkannya dengan midrar. Midrar itu hujan yang membawa manfaat. Ya. Hujan yang menumbuhkan kebun-kebun. Nah, di sini kita perhatikan ya. Ketika Allah menurunkan dari langit itu hujan, itu bisa bermakna dimaknai yang pertama memang betul-betul hujannya itu sendiri. Hujan rezeki ya. Hujan itu diturunkan ya betul-betul hujan itu jadi rezeki bagi diri kita kan. Dengan adanya hujan kita bisa minum, ada air, kemudian bisa tanaman-tanaman tumbuh dan sebagainya, itu dimaknai konsep rezeki. Hujan adalah rezeki. Yang kedua, memang ya Allah turunkan dari langit itu sesuatu yang sifatnya rezeki. Ya, makanya nanti ada di dalam juz 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun di surat Adz-Dzariyat. Dan di langit wa fis samaa'i rizqukum, ada rezeki bagi kalian. Dan ada yang dijanjikan oleh Allah. Jadi rezeki itu sifatnya dari langit. Datangnya dari langit rezeki itu. Sedangkan kita mencarinya di dunia. Ya kan? Rezekinya sendiri ada di langit kata Allah. Udah jelas ayatnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Di langit ada rezeki kalian, gitu kan. Sedangkan kita nyarinya di bumi. Nah, maka capeklah, berpayah-payahlah orang yang terus-terus cari rezekinya di bumi, tapi nggak pernah berdoa meminta rezeki kepada Allah yang menurunkan rezeki. Siang malam mati-matian gitu ya, bekerja, sholatnya ditinggalin, berdoanya ditinggalin, ibadahnya nggak minta sama Allah. Capek orang yang kayak gitu ya. Kenapa nggak ketemu? Dia nyarinya di dunia, ya di darat, gitu kan? Tapi rezekinya ada di langit, ya. Nah, yang menyeimbangkannya seperti apa? Ikhtiar yang maksimal di dunia, cari rezeki itu di dunia,
tapi jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki kita ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di rezeki di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan. Nah, siapa yang beristighfar akan diturunkan dari langit berupa rezeki, baik hujan yang lebat, ya, baik rezeki yang mengalir lancar. Selain itu apalagi wa yumdidukum bi amwal. Ya, ini udah jelas ayatnya, ya, isyaratnya. Jika kalian banyak-banyak beristighfar, maka Allah akan lipat gandakan harta-harta kalian. Lipat gandakan, ya. Diperbanyak hartanya. Ya. Sudah barang tentu kalau hartanya banyak, ya punya anak juga banyak, ya nggak khawatir, ya nggak bingung nanti pendidikannya kayak gimana, ya nanti membiayainya seperti apa, karena tadi hartanya udah banyak, ya otomatis anak-anak pun jadi banyak, ya dikasih anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannat, dikasih juga jannatin, kebun-kebun. Ya. Maksudnya jannat itu hari ini seperti apa, Ustaz? Ya. Jannat itu bukan dimaknai hanya sekedar kebun saja. Ya. Jadi zaman dulu untuk menyebutkan passive income, ya, pendapatan yang terus-menerus didapat, ya, itu simbolnya adalah kebun. Jadi orang yang punya kebun otomatis itu pasti dapat passive income, ya. Passive income itu pendapatan yang dia diem aja dapat uang, ya. Ya, passive income, ya. Jannat itu disimbolkan dengan kebun. Jadi kalau zaman sekarang, zaman now, ya, jannat itu bisa berupa bisnis. Ya kan? Dikasih sama Allah bisnis yang bisa menghasilkan pada diri kita, ya. Ketika kita beristighfar. Wa yaj'al lakum anhara, kami bukan hanya sediakan kata Allah apanya nih? Kebunnya, tapi disediakan juga anhara. Sungai-sungai. Yang namanya sungai kan nggak satu tapi bercabang. Ya, kalau bahasa modern sekarang, anharo itu adalah relasi-relasi. Ya. Kita kenal sama teman si A, kita kenalan dengan si B, si C, dan sebagainya, jejaring pertemanan. Sehingga rezeki kita jadi banyak, ya, corongnya, ya, bisa kenal dengan sebagainya, ya, bisa berbisnis dan sebagainya, itu anharo. Nah, ini fasilitas yang Allah akan beri kepada orang-orang yang beristighfar. Nanti kita bisa temukan satu asar, satu kisah dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Nah, ini hadisnya. Man aksaral istighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ya terus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihan-kesedihannya, kegundahan-kegundahan hatinya, farajan, dikasih jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan untuk setiap kesempitannya ada kelapangan, makhrojan, jalan keluar. Jadi kalau hatinya sedang sempit, nanti dikasih jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lagi butuh, tiba-tiba datang. Lebih butuh, perlu sesuatu, tiba-tiba ada rezekinya. Padahal tadinya susah. Tiba-tiba jadi banyak. Ketika kita man aksar, memperbanyak istighfar. Di hadis yang lain kita bisa temukan dengan redaksi man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Artinya istighfarnya itu dijadikan habits, istighfarnya itu dijadikan kebiasaan, dilazimkan. Terus dalam setiap hari dia istighfar ya. Dan waktu terbaik istighfar nanti di mana? Waktu terbaik istighfar wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur, ya, antara waktu menjelang subuh, di qiyamul lail, ya, di malam terakhir, ya, di seperempat malam terakhir kita beristighfar di situ, itu waktu yang terbaik untuk beristighfar.
Tapi ala kulli hal dimanapun kita naik motor, naik mobil, naik kendaraan, pergi ke satu tempat, ya diam di satu tempat, perbanyaklah istighfar. Ya. Nah ini juga ada satu kisah yang terjadi kepada Imam Hasan Al-Basri. Anna rajulan syaka ilaihil jadu, faqala istaghfirillah, wa syaka ilaihi akhar al-faqr, faqala istaghfirillah, wa syaka ilaihi akhar jafafun bustanuhu, faqala istaghfirillah, wa syaka ilaihi akhar adamul walad, faqala istaghfirillah, thumma tala alaihim hadhil ayat. Ya. Ini tadi ya. Ya. Seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu imam fuqaha ya. Imam ahli fikih, imam yang punya ilmu yang sangat luar biasa di Mekah. Ya, datang kepada Imam Hasan Al-Basri seseorang. Ada orang yang dia bilang, ya Imam, ya, ini hari-hari ini lagi susah ya, musimnya kemarau terus, paceklik terus, apa yang harus kita lakukan? Ya harus melakukan apa? Ya supaya turun hujan. Istaghfirillah. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri, banyaklah istighfar. Datang seseorang lagi yang fakir, nggak punya apa-apa. Ya. Saya nggak punya apa-apa, wahai Imam Hasan Al-Basri. Saya harus ngapain? Nggak punya uang dan sebagainya. Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi seseorang, syaka ilaihi akhor jafafu bustanu. Saya punya kebun, tapi kebunnya nggak pernah berbuah. Kebunnya nggak pernah menghasilkan. Apa yang harus saya lakukan? Kebun saya gagal panen terus. Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi seseorang, ya, saya ini nggak punya anak, nggak punya keturunan terus, saya pengen dapat keturunan, gimana ya? Istighfarlah, beristighfarlah. Tsumma tala alaihim hadhil ayat. Kemudian Hasan Al-Basri membacakan ayat tadi ya, ayat Al-Qur'an surat Nuh ayat 10 sampai 11 12 ya. Sampai muridnya, murid-murid para Imam Hasan Al-Basri itu heran. Kenapa semua permasalahannya itu dijawab dengan istighfar, kan padahal kan beda-beda ya. Masalahnya yang satu nggak punya uang, yang satu kebunnya nggak berbuah, yang satu nggak punya anak. Kok jawabannya sama, istighfar ya, istighfirillah. Ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, wahai Imam, kenapa semuanya jawabannya sama, padahal persoalannya berbeda? Ya kata Imam Hasan Al-Basri, alam aqul, ya, tidaklah kalian membaca ya, bukankah kalian membaca ayat tadi surat Nuh ayat 10 tadi. 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ya. Ya, maka istighfar menjadi spirit bagi diri kita ya, wabil khusus ya, kita semua yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah ya, kita tiru semangatnya Nabiullah Nuh alaihissalam untuk memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala meringankan kehidupan kita, meringankan ujian-ujian yang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab ya.